Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Meliana, NPM 1921911030 dari kelas 2 Penjas. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis teori motorik dan belajar motorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian motorik. Motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerak yang dilakukan oleh tubuh manusia. Di mana pengendalian motorik biasanya digunakan melalui proses tubuh kembang kemampuan gerak seseorang anak pada dasarnya. Perkembangan anak ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan ototnya. Jadi setiap gerak sederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi dan kompleks dari berbagai bagian dalam sistem tubuh yang dikontrol oleh otak. Jadi setiap gerak itu gerak manusia itu dikontrol oleh tubuh yang dikendalikan oleh otak. Contohnya kita sering melatih atau merangsang secara rutin seperti menyusun balok, atau contoh lainnya bisa mulai menggerakkan tangannya waktu masih bayi. Kadang kan waktu masih bayi, bayi itu menggerakkan tangannya seperti mengepal ataupun mengangkat-angkat tangannya seperti itu. Itu contoh dari kontrol oleh otak. Terus kemudian selain itu, sehingga sistem saraf sudah matang serta kaki sudah cukup kuat untuk menopang tubuh, sehingga tubuh ini dikontrol oleh otak secara interaksi dalam tubuhnya. Jadi maksudnya di sini itu jadi sistem saraf ini sudah sangat kuat dan dikontrol oleh tubuh secara interaksi dalam tubuhnya yang sering ia latih atau yang sering dirangsang pada tubuhnya tersebut. Itu pengertian motorik. Selanjutnya pengertian belajar motorik. Belajar motorik ini adalah proses belajar motorik pada prinsip tidak sama jauh dengan pengertian belajar secara umum, tetapi menurut Droptiki yaitu 1981 menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerak tubuh. Jadi proses-proses muskulernya itu seperti merangsang otot atau saraf yang sering dilatih agar gerak tubuh itu bisa secara permanen atau bisa seperti yang sering dilatih. Seperti itu. Kemudian menurut Rohan Toknam 1988, belajar motorik sebagai peningkatan dalam keahlian keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman. Jadi menurut Rohan Tokman ini adalah belajar motorik ini dari pengalaman atau dari latihan. Seperti untuk mencapainya proses kematangan belajar motorik tersebut. Seperti hampir sama seperti
pengertian motorik yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian di sini ada tahap-tahap motorik. Nah, tahap-tahap motorik ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, tahap kognitif. Nah, apa sih tahap kognitif itu? Nah, tahap kognitif ini adalah tahap awal dalam belajar motorik. Nah, pada tahap ini siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerak yang akan dipelajari. Nah, keterampilan intelektual siswa pada tahap ini yaitu untuk melatih gerakan awal yang diberikan oleh guru kepada siswa agar siswa bisa mengikuti gerakan yang telah diberikannya, agar intelektualnya itu menjadi keterampilan siswa tersebut. Nah, kedua itu ada tahap asosiatif. Nah, tahap asosiatif ini ya, tahap asosiatif adalah tahap kedua dalam belajar motorik. Nah, pada tahap ini asosiatif verbal mulai ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena si pelaku pusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola yang baik dalam motorik. Nah, tapi permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Nah, jadi intinya tahap asosiatif ini adalah bagaimana siswa melakukan tugas motorik secara efektif atau yang benar, menyesuaikan kemampuan dirinya dengan keterampilan yang dilakukannya. Nah, tahap yang ketiga itu tahap otomatisasi. Nah, apa sih tahap otomatisasi itu? Nah, tahap ini paling akhir dari belajar motorik. Nah, Rohman Tokam mengatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, siswa yang belajar keterampilan makin ringan dalam menyelesaikan tugas keterampilannya, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami siswa. Nah, jadi menurut Rohan Toknam yaitu mengatakan bahwa melaksanakan tahap otomatisasi siswa ini yaitu sangat ringan belajar keterampilannya yang menyelesaikan tugas keterampilan. Nah, dan ini berarti makin menurunnya tingkat stres dialami oleh siswa. Nah, itu tahap-tahap belajar motorik. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi respon motorik. Nah, klasifikasi respon motorik yaitu keterampilan motorik yang dapat dikualifikasi berdasarkan beberapa sudut pandang. Nah, hampir setiap ahli menyusun kualifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Nah, tetapi kualifikasi keterampilan motorik ini ditinjau berdasarkan kecepatan gerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan motorik kasar. Motorik keterampilan kasar yaitu motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Nah, jadi keterampilan motorik kasar ini berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalkan berlari, melompat, memukul, dan sebagainya. Nah, keterampilan motorik kasar berkaitan dengan besar dan luas penggunaan otot dalam tubuh karena keterampilan ini biasanya melibatkan seluruh otot tubuh, sehingga hampir keterampilan olahraga dapat dipertimbangkan sebagai kelompok keterampilan motorik kasar ini. Nah, jadi berbagai olahraga yang dilakukan itu melibatkan otot-otot besar atau luas penggunaan
otot-otot dalam tubuh. Nah, yang kedua itu keterampilan motorik halus. Nah, di mana keterampilan motorik halus ini adalah keterampilan yang gerak melibatkan otot-otot halus sebagai gerak utama. Nah, contohnya itu keterampilan menarik pelatuk senapan, nah seperti menembak, atau keterampilan melepas anak panah. Nah, jadi kita melakukan olahraga panahan. Nah, jadi panah itu dilepas. Nah, itu menggunakan otot halus. Nah, tapi keterampilan motorik halus ini ada kalanya murni terjadi bentuk keterampilan motorik halus seperti main gitar, mengetik, dan sebagainya. Namun tidak jarang muncul di sela-sela keterampilan motorik kasar seperti yang terjadi pada loncat indah, silam irama, dan sebagainya. Nah, itu jadi motorik halus itu menggunakan otot, menggunakan otot-otot halus, yang contohnya yang telah saya sebutkan tadi seperti memain gitar dan sebagainya. Kemudian saya menjelaskan sedikit lagi soal di sini ada faktor-faktor syarat perkembangan motorik atau faktor-faktor belajar motorik. Nah, pertama syaratnya itu ada 6. Pertama, perkembangan usia. Nah, perkembangan usia itu sangat penting. Kenapa? Usia mempengaruhi individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena dengan bertambahnya usia berarti menunjukkan tercapainya kematangan organ-organ fisik. Nah, yang kemudian ditopang pula oleh berfungsinya sistem saraf pusat yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan motorik halus. Nah, yang kedua yaitu tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. Nah, apa sih yang sehingga tercapainya kematangan organ-organ fisiologis? Nah, pertama yaitu kematangan organ fisik yang ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. Nah, itu yang tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. Nah, tetapi di sini itu faktor nutrisi yang dikonsumsi juga sangat penting. Nah, nutrisi yang baik yaitu makan makanan yang mengandung gizi, vitamin, protein akan menjamin kesehatan seseorang, sehingga itu juga bisa tercapainya kematangan organ-organ fisiologis seseorang. Nah, yang ketiga itu kontrol kepala. Nah, pada usia 1 atau 5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala terbaring di atas tempat tidur yang ia belum mampu untuk mengkurap. Nah, karena kontrol untuk mengangkat kepala belum dapat dilakukan dengan baik. Nah, hal ini terjadi karena otot-otot bagian leher belum berkembang dengan baik sehingga belum mampu untuk menompang kepalanya sendiri. Nah, tetapi kontrol kepala merupakan dasar untuk perkembangan gerak-gerakan kepala yang bermanfaat bagi seseorang anak yang akan melakukan aktivitas olahraga, misalnya gerakan memutar atau menggeleng-geleng. Nah, seperti itu. Kadang kan bayi suka geleng-geleng kan kepalanya, itu sama saja mengontrol kepala. Nah, yang keempat itu ada mengontrol tangan. Mengontrol tangan. Setelah kepala ada mengontrol tangan. Sejak lahir
bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Nah, awal mula bayi tidak mampu untuk menggenggam dan menggenggam suatu benda dengan baik, tetapi dengan pengaruh perkembangan usia dan kematangan otot, maka bayi akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan genggaman atau memegang benda secara kuat. Nah, itu dilakukan oleh refleks gerakan motorik halus seperti menggenggam, menulis, dan sebagainya. Yang kelima itu mengontrol kaki. Nah, di sini ada mengontrol kaki. Nah, kemampuan mengontrol kaki yaitu oleh sistem saraf pusat. Nah, namun pada diri seorang bayi itu kaki bergerak karena ada suatu benda yang mungkin menyentuh atau digerakkan oleh ibunya. Nah, jadi kan biasanya kalau misalkan ada tuh si orang ibunya itu mengangkat kaki si bayi sambil bercanda-candain. Nah, itu sama aja bisa mengontrol kaki. Nah, yang keenam terakhir itu lokomosi. Nah, apa sih lokomosi itu? Lokomosi merupakan kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, kemampuan ini berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan tercapainya kematangan organ fisik atau berfungsi sebagai sistem saraf pusat. Nah, yang dimana hal ini kemudian dikembangkan secara bertahap sampai benar-benar tercapai kemampuan lokomosi di antara tahap itu. Nah, maka jadi contohnya itu seperti bayi mampu mencapai posisi tengkurap. Nah, kan itu aja sudah menjadi lokomosi bagi tahap belajar gerakan motorik seorang bayi. Nah, tengkurap, mengontrol kepala, mengontrol tangan, mengontrol kaki, dan berjalan dia. Nah, itu adalah termasuk lokomosi. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya presentasikan dari mata kuliah TBM ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.